Cheers, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi barengan dengan saya Ayu Cornelia. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa di sisi sharing ya. Sekarang kita ketemu lagi karena kemarin-kemarin kita lebih ke live Instagram dan hari ini kita akan belajar terkait dengan model pemasaran. Kebetulan tanggal 27 September bertepatan dengan World Tourism Day ya. Jadi berkaitan dengan Hari Pariwisata. Dan terkait dengan pariwisata tentunya sekarang kita kembali lagi ke era masih di new normal dan saya harapkan semua masih dalam keadaan sehat, semangat. Kali ini kita tetap semangat untuk memasuki pariwisata Indonesia yang kembali lagi dalam waktu dekat. Betul-betul harus berharap dan juga positif mindset supaya semua segera kembali ke posisi seperti sebelum pandemi. Nah, tapi banyak yang bisa kita lakukan sambil menunggu Mbak Corona ini segera pergi dalam waktu dekat. Kita perlu mempersiapkan apa saja yang perlu kita lakukan terkait dengan pemasaran jasa ataupun karena kali ini saya akan bahas lebih kepada destinasi pariwisata. Apa saja yang bisa kita lakukan di situ? Kita simak yang berikut. Ya, masih bersama dengan saya Ayu Cornelia kali ini dan kita masih di kesempatan Cheers di episode pandemi. Kita masih bersama, ya nggak apa-apa deh dalam waktu mungkin kita masih berjarak kira-kira 1,5 sampai 2 meter, masih pakai masker, tidak bisa berjabat tangan, tidak apa-apa ya. Tapi kita perlu menambah pengetahuan, kita perlu upgrade skill, apa yang bisa kita lakukan di era pandemi ini sambil menunggu corona betul-betul berhenti. Nah tadi seperti yang sudah saya sampaikan di opening bahwa kali ini kita akan sharing terkait dengan model pemasaran. Kenapa model pemasaran? Karena kebetulan terkait dengan World Tourism Day 27 September dan disertasi doktoral saya kebetulan tentang model pemasaran museum. Jadi model pemasaran yang akan saya share kali ini berkaitan memang tentang museum tetapi bisa juga untuk destinasi pariwisata yang sedang Anda kelola atau mungkin bisa diterapkan juga untuk bisnis ataupun produk service yang Anda miliki. Ya, sahabat CNC masih ingat ya di beberapa episode yang lalu saya selalu mengupas tentang ketika kita bicara tentang marketing atau pemasaran kita perlu terkait dengan 5W1H yaitu what, who, when, where, why, and how. Itu selalu kita gunakan resep yang harus selalu mutlak untuk kita gunakan untuk bisnis plan ataupun PR plan yang ingin kita kembangkan. Nah kalau 5W1H tadi memang harus kita terapkan dalam setiap bisnis plan atau mungkin PR plan atau marketing plan yang mau kita lakukan untuk pengembangan bisnis, produk, service Anda. Nah selain itu jangan lupa bahwa juga ada 8P bauran pemasaran oleh Philip Kotler yang bisa kita gunakan juga dalam kita menyusun plan rencana ke depan apa yang akan kita kembangkan. Yang pertama jelas produk. Kan P pertama adalah produk, kemudian people, kemudian price, kemudian promotion, jangan lupa place juga sangat berpengaruh. Kemudian ada juga physical evidence ya, physical evidence bentuk kenyataannya seperti apa nih ya. Kemudian selanjutnya adalah productivity dan yang selanjutnya adalah policy. Kenapa policy juga termasuk di sini? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya waktu di Museum Sono Budoyo. Sekarang tidak bisa ada penerbangan ya, policy menetapkan bahwa kebijakan penerbangan dibatasi. Kemudian juga kereta api juga dibatasi. Berarti kunjungan pariwisata juga tidak begitu sebanyak dulu. Ada sih tapi tidak sebanyak dulu. Nah, berarti banyak hal yang perlu kita lakukan dalam masa persiapan ini untuk mempersiapkan ketika pandemi sudah berakhir. Nah kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan 8P, kemudian 5W+1H, sekarang kita masuk kepada model pemasaran itu sendiri. Nah kalau untuk disertasi saya, doktoral saya terkait dengan model pemasaran museum era digital, namanya adalah PMED. Nanti saya akan bagikan sedikit dan semoga sedikit tips-tips dan juga model pemasaran yang saya temukan ini bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis produk ataupun service yang Anda miliki. Ya, kalau kita bicara terkait dengan model pemasaran museum, ya itu ada beberapa yang perlu kita lakukan. Kalau untuk model pemasaran yang saya temukan, yang pertama kita harus fokus kepada promotion and process-nya. Ya, promotion dan proses terkait dengan strategi komunikasi pemasaran tentunya atau marketing communication yang sudah pernah saya bahas ya. Masih ingat ya, marketing communication bedanya dengan public relation ya. Kemudian selanjutnya adalah physical evidence ya dan juga place yang tadi sudah saya sebutkan bahwa tempat itu ternyata sangat berpengaruh. Kalau Anda punya usaha
destinasi pariwisata, apalagi kita juga harus tahu apakah tempatnya strategis atau tidak, kemudian unique selling point-nya juga harus kita tonjolkan. Kemudian ketika itu sudah established, kita juga harus tahu bagaimana cara menata letaknya, apa saja yang harus dilakukan atau ditaruh di situ. Itu sangat berpengaruh terhadap model pemasaran yang kita miliki. Sahabat CNC, kalau kita bicara terkait dengan strategi komunikasi pemasaran, ya marketing communication di era zaman sekarang, walaupun kita sangat lekat dengan yang namanya digital, dengan namanya virtual, tapi jangan lupa bahwa yang tradisional atau yang konvensional ini jangan sampai dilupakan, ya. Kita juga harus tetap menjalin kerjasama dengan stakeholders, kemudian dengan media, ya kita juga harus tahu apa yang target media kita, bagaimana kita memasarkan, menyampaikan berita kita, informasi kita kepada publik. Kita juga harus memilih media yang sesuai dengan target perusahaan kita, ya. Jadi ada online, ya, atau ada juga offline, ya, atau daring luring kalau zaman sekarang, ya. Dengan bahasa Indonesia yang baik, ya, adalah daring untuk online dan luring untuk offline. Ya, kita bicara terkait dengan kedua hal tersebut harus betul-betul kita lakukan untuk kita memasarkan produk ataupun servis kita. Ya, sahabat CNC, kalau kita bicara terkait dengan produk atau service sekarang, ya kita masuk pada intinya. Kalau dari bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Nah, sekarang kita ngomongin objeknya ini, produknya atau service yang kita miliki, baik itu destinasi pariwisata. Kalau di model pemasaran saya kan untuk museum, ya, tapi pasti juga bisa diterapkan untuk yang lainnya. Jadi kita ngomongin tentang objeknya dulu nih. Nah, ketika kita sudah punya objeknya, baik itu dalam bentuk restoran atau kafe atau mungkin sebuah usaha UMKM atau apapun itu, kita harus ada yang namanya guest experience, ya. Jadi kita harus menciptakan di mana tamu atau mungkin orang yang berkunjung di sosial media kita itu juga lihat gitu kira-kira apa sih produknya yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, kemudian yang bisa dipakai sendiri, yang bisa dipelajari sendiri, seperti itu. Jadi harus ada guest experience yang kita ciptakan baik di luring ataupun daring dari produk ataupun service kita. Kemudian place, kita bicara tentang tata letak, ya, kira-kira apa saja yang mau kita lakukan nih ketika misalnya kita ngomongin museum, berarti tata letak museumnya juga harus diubah dalam misalnya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, ya. Kemudian juga harus ada sesuatu yang baru. Kalau kita ngomongin terkait dengan digital, berarti harus ada sesuatu terkait dengan digitalisasi. Kalau mungkin sahabat CNC juga lihat di Museum Sono Budoyo di waktu yang lalu ada keris, ya, keris yang bisa kita tekan secara digital, kemudian nyala apinya seperti itu. Kemudian ada juga yang kita lihat juga di Museum Sono Budoyo itu wayang, ya. Jadi wayang kayak kita lihat wayang, padahal itu seperti wayang beneran, tapi ternyata itu digital gitu, ya. Jadi adalah sesuatu hal yang membuat experience tersendiri dan akhirnya berkesan, ya. Jadi tadi untuk strategi komunikasi, kemudian yang kedua adalah terkait dengan objek itu sendiri, baik itu produk atau service. Jangan lupa harus ada guest experience, kemudian juga place atau tata letaknya harus kita perhatikan. Kemudian kita juga jangan lupa terkait dengan kebersihan, ya, kebersihan untuk Anda yang memiliki destinasi pariwisata ataupun Anda memiliki kafe, restoran, kebersihan dari toilet, kemudian juga dari main roomnya itu juga harus betul-betul dijaga. Apalagi di era pandemi seperti ini, jangan lupa sediakan masker, hand sanitizer, ya, atau juga tempat cuci tangan sebelum masuk ke tempat Anda. Masih di Cheers bersama dengan saya Ayu Cornelia, dan kita masih bicara terkait dengan model pemasaran atau marketing model. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sebetulnya model pemasaran ini saya temukan untuk disertasi saya, untuk doktoral saya, dan semoga bermanfaat untuk sahabat CNC yang menyaksikan. Siapa tahu ini bisa diterapkan untuk bisnis produk ataupun service Anda. Jangan lupa tadi sudah saya sampaikan ada 2 hal, yaitu strategi komunikasi, ya, marketing communication. Kemudian ada produk atau objek yang harus kita betul-betul taking care, harus kita betul-betul serius dalam menanganinya. Kemudian yang selanjutnya kita bicara terkait dengan policy. Kebijakan pemerintah terkait dengan pariwisata ini seperti apa? Oh, ternyata Jakarta ada PPSB kedua. Kemudian Surabaya mungkin, ya, dan lain-lain, sehingga kita perlu berpikir lebih lanjut, kira-kira apa yang perlu kita kembangkan untuk bisnis kita. Apakah mungkin mau dikembangkan dari sisi delivery foodnya, online, seperti itu juga bisa, ya. Jadi kita harus kreatif di era pandemi seperti ini, jangan cuma diem aja, tapi juga berpikir kira-kira apa yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan sebetulnya tidak semua itu harus butuh biaya yang besar, ya. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan media sosial, yang tentunya tidak banyak biaya di situ, ya. Jangan lupa Anda juga harus belajar bagaimana
membuat foto yang bagus, kemudian membuat video yang bagus, editing, infografis dan lain-lainnya ya. Jadi semuanya itu jangan lupa kita kaitkan juga dengan policy yang ada, karena kita juga harus peduli terhadap apa yang terjadi saat ini, terutama ketika kita harus physical distance ya, kita harus selalu stay safe dan stay healthy. Poin terakhir yang ada di model pemasaran yang saya temukan, yang sebetulnya untuk museum tapi juga bisa untuk yang lain, yang terakhir yang keempat adalah terkait dengan SDM ya. Karena bagaimanapun juga sumber daya manusia itu adalah aset yang luar biasa yang kita miliki. Jadi untuk Anda mungkin teman-teman HRD sekarang ada yang sedang menyaksikan acara Cheers kali ini, yang menjadi pertimbangan di awal untuk merekrut seorang pekerja atau pegawai itu adalah kualitas pasti, ya kan? Jadi kualitas nomor satu. Yang kedua kualitas lagi, karena memang quality is number one. Jadi bagaimana kita bisa menjaring SDM yang memang memiliki passion di situ, yang dia memiliki kesenangan terhadap produk ataupun servis yang kita miliki. Misalnya kalau kita bicara terkait dengan kopi, Anda punya usaha kopi ya, berarti orang yang bekerja di situ sebagai barista atau orang yang memang membuat kopi di situ, apapun itu memang harus orang yang suka kopi ya kan, dia harus cerita tentang kopi itu apa, sejarahnya bagaimana. Begitu pula dengan museum. Ya, orang yang bekerja di museum juga orang yang harus mencintai sejarah, mencintai budaya dan lain-lain. Begitu pula dengan restoran, ya kan? Kalau Anda punya restoran, mungkin Anda juga harus memikirkan SDM yang bekerja di situ, yang di depan ya juga harus orang yang bisa bercerita tentang keunikan dari makanan. Kemudian juga kalau mungkin ada yang mau bicara terkait dengan gizi dan lain-lain, juga orang yang peduli dengan nutrition ya. Nah, sahabat CNC, kita masuk pada kesimpulan di sharing kita di kesempatan Cheers kali ini. Masih ingat tadi poin-poinnya apa aja untuk model pemasaran yang saya ciptakan dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Yang pertama adalah terkait dengan strategi komunikasi atau komunikasi pemasaran, marketing communication yang mau Anda terapkan. Jangan lupa ada luring dan daring ya. Ada online dan offline di era seperti ini, apalagi masih di era pandemi. Berarti online-nya yang harus dikencengin. Bagaimana kita memaksimalkan berita-berita positif di sosial media kita, bagaimana kita bekerja sama sinergi dengan pihak lain. Boleh ngadain Zoom, ngadain webinar dan lain-lain supaya brand dari usaha atau produk ataupun servis kita itu bisa terangkat ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi, jangan lupa kalau bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Kita bicara terkait dengan objeknya, yaitu produknya sendiri. Produknya sendiri kita juga harus peduli bagaimana supaya produk itu bermanfaat untuk orang lain, ya kan? Produk itu memiliki hal yang menyenangkan untuk orang lain. Nah, kalau Anda memang memiliki restoran atau Anda punya kafe atau Anda punya tempat pariwisata, ya destinasi pariwisata, jangan lupa kebersihan perlu Anda prioritaskan. Kemudian guest experience ya perlu Anda pertimbangkan juga, bagaimana orang bisa foto-foto mungkin dengan pakaian daerah atau mungkin dengan makanan khas daerah dan lain-lain, bisa di-tag di Instagram dan lain-lain ya. Intinya kita mengangkat dari produk atau service itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara terkait dengan policy. Jangan lupa bahwa kebijakan pemerintah sangat berkaitan dengan usaha kita. Baik itu mau profit atau non-profit, tapi kita harus mematuhi perintah apa yang sedang terjadi di Indonesia atau di kota Anda saat sekarang Anda berada. Selanjutnya adalah terkait dengan SDM. Nah, itu yang paling penting, bagaimana SDM yang Anda pilih itu atau Anda sendiri juga selalu mengupgrade, ya selalu mengupgrade ilmu, pengetahuan, pengalaman terkait dengan usaha, produk ataupun servis yang Anda miliki. Nah, dengan demikian insya Allah saya berharap pemasaran ya, model pemasaran yang sudah kita lakukan bersama-sama ini bisa membantu eskalasi ya, bisa membantu peningkatan dari bisnis Anda, baik tadi produk, servis ataupun destinasi pariwisata, apapun itu ya. Karena sebetulnya saya sengaja membuat model pemasaran ini general, bisa diterapkan dimanapun, hanya item-itemnya tinggal kita sesuaikan. Kalau museum ya berarti dengan museum, kalau restoran berarti dengan restoran, hotel juga begitu. Oke? Ya sahabat CNC, tidak terasa jumpa kita sudah usai sampai di sini. Tapi jangan khawatir, kita masih ketemu lagi untuk episode Cheers yang akan datang. Mungkin untuk Anda yang ingin pengen dibahas apa sih terkait dengan marketing dan public relations, silakan Anda bisa direct message ke saya di Instagram saya @ayucornelia atau juga bisa di @corneliainco yang berikut ini ya. Kita selalu hadir di hari Selasa jam 4 sore. Stay tune terus, stay healthy, stay safe, and see you on Cheers next week.